Ada yang terbang, ada yang cuman melayang tok kayak gitu sih. Kan hantu tuh punya yang namanya poltergeist gitu. Poltergeist itu kayak Kalau kita yang jahil jailin balik. sampai dicari. Iya kan. Oke teman-teman, selamat datang di Mirror Mulai Horor. Seperti biasa, aku Wawan Loko dan kita kedatangan tamu, ada Agung R. Sebelum kita memperkenalkan si Agung R ini ke teman-teman, aku mau cerita dikit tentang Mirror. Mirror itu tentang horor kan? Horor itu serem-serem ya, Agung. Jadi di Indonesia itu ada berbagai macam hantu atau enggak makhluk halus, tapi yang hari ini kita mau pertanyakan dengan si Agung R ini, hantunya itu hantu kuntilanak. Tapi sebelum itu, kita akan perkenalkan si Agung R. Oke Agung R, bisa perkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di rumah? Ya, perkenalkan nama saya Agung, saya dari Puri Karangasem. Ya kebetulan saya disini jadi narasumbernya lucu. Jadi saya kebetulan juga emang bisa ngerasain hal-hal yang gitu. Jadi makanya lucu bakal nanya banyak pertanyaan sama saya ya kan? Ya, tuh. Berarti Agung itu sudah lama bisa ngeliat-ngeliat kayak gitu? Dibilang lama sih, baru-baru sih, baru sekitar 2 tahunan sih lihatnya. Oh, pertama kali ngerasain kayak gitu gimana Agung? Ngerasain kayak gitu. Kaget kayak apa kayak? Kaget Kaget ya, ya. Tapi kelamaan? kelamaan biasa aja sih. Tapi hari ini kan aku ada satu pertanyaan Agung. Agung kan karena sudah lama, Agung R ini sudah lama dia. Bilang lama gimana ya? Udah lumayan ya? 2 tahun ya? Lumayan Ya. tahu pengalaman di dunia spiritual ya Agung. Iya. Ya betul ya. Boleh nggak malam ini aku tanya sesuatu kayak seperti makhluk halus kuntilanak gitu Gung? Boleh sih, bebas. Nggak masalah? Nggak masalah. Ntar bebas. aku dicari lagi. Enggak. Bisa jelasin sedikit nggak kuntilanak itu apa? Kuntilanak itu kalau menurut saya pribadi nih ya, kuntilanak itu mungkin cewek tuh yang meninggal karena dia tuh gimana ya, disakitin gitu. Mungkin kayak dia hamil tapi dia meninggal, jadi kayak gitu jadinya. Kebanyakan begitu. Kebanyakan kayak gitu hantu sih, iya. kuntilanaknya. Heeh. Kalau yang kadang-kadang kan kuntilanak itu kan bawa bayi dia Gung. Ada yang bawa bayi kah, di pohon kah dia? Memang ada itu? Ada. Di seluruh Indonesia apa di Bali toh? Di mana-mana sih ada kayak gitu kan. Gitu. Iya. Kalau kuntilanak tuh dia terbang apa gimana Gung? Ada yang terbang, ada yang cuman melayang tok kayak gitu sih. Aku Tapi kebanyakan terbang-terbang sih dia, kayak kebanyakan terbang-terbang sih. Gitu. kakinya kelihatan nggak? Nggak pernah sih lihat sampai kaki, masa harus enggak Ya, gitu. siapa tahu kan aku pernah lihat tuh di satu video nih di YouTube kan ada sih kayak apa namanya, kayak orang bisa spiritual juga, entah itu bener apa enggak, itu kainnya tuh diangkat ya Gung, dan kelihatan tuh kukunya hitam, kulitnya pucat, kaki ini kaki. Aku pikir ini beneran apa orangnya digantung gitu loh. Jorok. Ya aku nggak tahu. Nah, makanya aku nanya sama Gung, apakah benar kayak gitu? Enggak. Enggak Kalau sih, saya sendiri sih gimana ya, masa mau buka kayak gitu, gininya gaunnya orang gila aja. Nggak tahu kan Gungnya kan. Ntar dikejar ntar sama dia tuh. Dan apa ya Gung? Mukanya kelihatan nggak Gung?
kadang ada yang ditutupin, ada yang gimana ya, ada yang kelihatan. Ya tergantung sih, biasanya yang kelihatan tuh biasanya yang mungkin cantik, pas dia ditinggal nanti jadi jelek kayak gitu. Oh, ada yang kayak gitu sih dia. Mungkin dia tuh insecure, mungkin makanya mukanya ditutup. Oh gitu. Apa sih insecure? Nggak percaya diri gitu loh. Oh. Sorry, aku nggak ngerti. Insecure itu nggak ngerti ya. Insecure. Dari pengalamannya Agung, udah berapa kali ketemu sama hal seperti Aduh, maksud yang- udah berbanyak-banyak kali. mungkin di Puri? Enggak Ada, ada, cuma ada ada ya? kayak gitu di Puri. Biasanya dia di tempat-tempat apa sih? Apa ya, dia di mana-mana sih ada, biasanya paling banyak tuh kayak di tempat-tempat kayak yang banyak pohon gitu, kayak semak-semak. Kebanyakan gitu. di bawah Kebanyakan di pohon. sana sih. Tapi kadang-kadang ada yang di bangunan kosong kayak gitu. Nah, gini Gung. Kita kan bener-bener nih lewat di entah di rumah kosong yang nggak pernah ditempatin. Kalau kita lewat bener-bener, ntar tiba-tiba dia gimana ya? Lewat Muncul. bener-bener itu konteksnya gimana? Bener-bener Kita kayak- baik-baik gitu loh. Oh, Kita baik-baik baik. jalan gitu kan di rumah kosong itu kan kita Iya. baik-baik jalan. Tiba-tiba dia muncul gitu loh. Padahal kan kita bener baik-baik kita jalan. Ya, Kok dia mau menampakkan diri apa mau nakutin gitu? biasanya sih dia menunjukin bahwa dia tuh ada kayak gitu loh. Kayak gimana ya? Oh, saya tuh ada loh kayak gitu, nunjukin gitu maksudnya. Mungkin kalau sama Lojonya mungkin seneng mungkin. Allah, jangan aku. Antar nggak bisa tidur aku. Jam berapa nih? Bos, jam berapa nih, Bos? Terkadang kan kalau seperti manusia, Gung ya. Kalau orang diganggu pasti kan marah. Tapi Iya. kalau hantu diganggu gimana? Sama sih mereka, kayak ya kayak tadi yang dibilang tuh, manusia diganggu marah, pasti mereka juga marah. Nah, yang kembali lagi ke pertanyaan yang Ah. tadi aku. Kita benar-benar baik-baik kita Ya. di jalan gitu. Kok tiba-tiba dia muncul gitu? Sama ya gimana ya, kalau saya jelasin itu kayak sama kayak kita jalan ke rumah orang gitu, salah lewat. Kita jalan biasa, mereka muncul mungkin kayak, oh ini loh saya punya rumahnya kayak gitu. Oh, dia nggak akan ganggu kita, Nggak, cuma cuma dia. nunjukin aja biasanya. Cuman kitanya aja yang takut, Tapi kalau kita yang jahil jailin balik. sampai dicari Iya kan, beneran. biasa kayak gitu sih. Wih, ngeri juga, Cok. Biasanya kayak gitu sih biasanya. Yang suka-suka jajalin hantu ini, jadi ya. Ntar lu tidur-tidur gitu terus. Ikut tidur hantu ya ntar. Aku nggak berani pulang nih kalau ini caranya. Gimana lagi nih? Aku mau tanyain. Aku kalau nanyain tentang kuntilanak tuh banyak sebenarnya, Bung. Karena kenapa ya? Seperti yang di film-film Susana atau enggak itu. Kan ada yang dia makan bakso, apa namanya itu? Sama Askom. Iya, itu tempat kuahnya itu gitu. Itu bener apa enggak? Nggak ada lah kayak Kan gitu. enggak ada kan kuntilanak makan bakso. Masa dia duduk di warung makan bakso. Ada Sate lagi. satu apa tuh? Di langsung. Nggak mungkin lah, gila aja. Hantu tuh nggak butuh makanan. Tapi kalau kuntilanak ini tuh dia matinya karena dibunuh apa bunuh diri apa bagaimana tuh? Kayak kebanyakan gitu. Iya, kebanyakan sih. Gimana ya? Biasanya yang jadi kuntilanak tuh kayak mayoritas, menurut pengalaman saya nih ya, Iya. biar nggak salah nanti. Gimana ya? Kalau kuntilanak tuh matinya kebanyakan dia tuh orang yang hamil terus mati gitu. Oh, orang hamil. Orang hamil terus mati. Jadi Kebanyakan. kebanyakan kayak gitu. Terus juga Oke. kayak mungkin dia hamil jadi siksa sama suaminya atau apanya, mungkin sampai meninggal, jadi kayak gitu. Dan kenapa di belakang? Kan kebanyakan sih kata orang-orang kan punggungnya bolong. Ya kan gimana ya, kalau istilahnya hamil itu kan mungkin kalau di dalam kubur, menurut cerita orang-orang sih, kalau saya nggak pernah sampai ke sana sih ya, dia melahirkan dari punggungnya kayak gitu, Pas lagi hidupnya. nggak pas di dalam kuburan atau nggak di mana gitu kayak Oh, dia mati hamil. mati hamil terus Dikubur, melahirkannya kayak Dia gitu. ngelahirin Di dalam di punggungnya gitu, keluar dari punggung tapi bayi. sudah mati kan? Udah mati gitu biasa, menurut cerita-cerita orang tua dulu kayak gitu sih. Nih ya.
Habis itu anaknya dibawa ya gitu ya. Makanya kawinan biar punya suami. merinding, Cok. Pernah ketemu nggak? Sering lah. Maksudnya langsung gitu loh. Tatap muka kayak apa kayak Biasanya pegangan tangan pas gitu. naik motor tuh kayak mereka tuh kayak nyelonong aja nyebrang kayak gitu. Pas di sana bisa tatap-tatapan. Kalau kita tabrak gimana? ya nggak kenapa-napa, udah mati juga dia. Nah, kita kena apa kita Nggak kena kayak lah, kena tembus-tembus dia. tembus. Tembus. Yang benar berarti ya yang gitu apa tuh hantu tuh kalau ditabrak tuh enggak lah. Kalau yang kan ada yang bisa dipegang tuh enggak harus dipegang mereka. Mereka kan bentuknya itu kan semu kayak gitu. Iya. Tapi kan kadang-kadang kalau cerita yang ada di Bali ya, kalau kita ketemu hantu di jalan di tempat yang serem, motor kita bisa mati. Caranya ngidupin tuh kata bapak ya bilang dah kayak bapakku gitu ya. Orang Bilang, tua ya, aja. orang tua kita dulu kita kencingi motornya ya. Kencingi katanya sih. Orang ini kan cerita orang tua. Antara benar atau enggak ya kan ya silakan komen. Mau jalan dia katanya, mau hidup motornya. Bener emang bisa kayak gitu? Tadi kencingnya malah konslet loh. Nanti konslet deh dia. Banyak yang aku dengar ada cerita kayak gitu. Teman-teman lah, paman, keluarga aku lah. Entah dia ngeliatin kuntilanak di kuburan. Kadang-kadang katanya motornya dimatiin. Habis itu kuntilanaknya nongol. Di starter nak mau hidup. Kalau udah hidup digas nak mau jalan. Itu energi ada dia biasa pegang apa gimana? Gimana ya kalau istilahnya mungkin pas itu energi kita mungkin lebih rendah daripada mereka, bisa aja kayak gitu kan. Kan hantu tuh punya yang namanya poltergeist gitu loh. Poltergeist itu kayak bisa ngendalin sesuatu kayak gitu, mungkin gerakin sesuatu, itu namanya poltergeist Tanpa dia nyentuh ya, misalnya kayak gitu. Emang biasanya energinya mungkin lebih kuat mereka daripada manusia. manusianya. Oh. Berarti pas kita di daya rendah gitu ya? Kayak kan bukan cuma orang-orang kayak saya aja kayak gitu. Mungkin orang yang pas lagi kondisinya nggak fit tuh bisa lihat juga gitu. Kalau kuntilanak suka gitu juga? Suka gitu gimana nih? Maksudnya bener bisa megang, bukan megang ya? Megang apa? Mematiin motor lah, apalagi Enggak lah, mungkin pas mereka tuh mungkin dia nggak megang dari jauh aja sedikit gitu kan, kayak bukan dekat gitu ya? Nggak dekat dia kan, kayak ada biasanya kan kalau menurut orang-orang tua tuh kan kalau suaranya dia jauh berarti dia dekat, kalau suaranya dia dekat berarti dia jauh kayak gitu. Bisa nggak keluarin suaranya kuntilanak? Gila lah, nggak bisa lah, masa aku cowok gila cok. Nah biasanya suara kuntilanak kan khas kayak hihihi gitu ya? Ya gitu. Ada yang lain lagi gak suaranya? Biasanya nangis sih dia biasanya. Oh nangis. Nangis. Nangisnya tuh gimana? Pas kita mau jalan nih, ada nangis, pasti kuntilanak itu. Apa ada yang lain? Biasanya ada yang lain sih. Karena kan bukan kuntilanak aja. Kalau yang ketawa tuh kebanyakan sih kalau kuntilanak. Oh yang ketawa punya. Biasanya yang melengking gitu suaranya. Melengking tuh gimana? Kayak gimana ya, suara melengking tuh kayak pitch-nya tuh tinggi, kayak keras itu suaranya gitu loh. Nyaring gitu, nyaring. Umpamanya kalau kita berjalan berdua, aku dengar sendiri. Teman kita dengar enggak? Biasanya kalau dia sih yang kondisinya lebih ini ya? Mungkin enggak biasanya enggak gini ya. Nah terkadang di sana ya kita bikin panik Bung. Nah tuh dah gimana ya Bun? Kita jalan berdua. Aku ada suara kan gitu. Mana ada kamu ngaco kan kayak gitu lah. Berdua pun bersendiri pun dia bisa mengganggu kita ya. Ya tergantung, mungkin kalau dua-duanya kondisinya pas lagi enggak gini bisa aja dia. Maksudnya enggak fit kita bisa ya kan, kadang kita lagi lemah. Oke. Katanya kan kalau kita di daerah yang rendah bisa pingsan kok. Apa maksudnya? Kalau kita nggak kuat gitu loh. Bisa lah, mungkin kan kalau panik kan tak jantung kan naik. Kalau kita pingsan dia apain sama kuntilanak itu? Ya nggak tahu. Nah, kira-kira sadar masih bisa gitu. Dia bisa narik nggak Bung? Dari kita nggak bisa lah, nggak bisa. Kayak di film-film itu. Di TV. Enggak lah, kan film. Iya, berarti nggak benar itu bro. Nggak benar itu benar. Itu hoax berarti ya?
Enggak, ya nggak tahu. Wah, gimana ini? Jadi Soalnya belum pernah lari orang. Jadi kalau ketemu kuntilanak, ya jalan satu-satunya Ya kita berdoa. hitung sampai 3 aja. 1, 2, 3, lari. Ya gitu. Berarti kuntilanak itu memang benar ada ya. Ada emang. Gimana? Gimana nih? Aku ngeri sih pulang nih sebenarnya. Kalau ngomongin masalah kuntilanak itu. Pulang. Ntar aku diterbangin dari belakang. Enggak lah, gila aja, nggak mungkin kayak gitu. Kalau di kuburan pasti ada dia ya. Di kuburan, di tempat rumah-rumah kosong. Oh ya, gitu tempat-tempatnya rimbun, Rimbun. mungkin kayak terus mohon kosong, biasanya ada aja sih mereka. 1, 2 pasti ada kayak gitu. Aku pernah nggak punya teman yang nanya seperti aku nih. Banyak sih. Kayak Iya, rumahnya dia, wih Gung tolong dong, di rumahku ada kuntilanak gitu. banyak Gimana sih caranya biar musir apa kayak coba biar dijelasin. masih cara musir kayak gitu Iya. sih. Gimana Mungkin sebenarnya? harus ngedatangin Gung ke sana. Enggak atau lah, gimana. gila. Nanti kan ada ya, kalau mau Mana aja? nyuruh kok nyuruh gimana ya? Kalau Tolong. mau minta tolong Ah. mau ngusir-ngusir makhluk halus Enggak. bisa lihat bisa kontak ke IG-nya nanti dia. Kan kita tulisin di bawah. Enggak lah, tuh kayak gimana ya, sedang kalau mungkin rumahnya dia kayak gitu, mungkin gimana ya, dalam lingkungannya sih biasanya sekitar sana tuh ada apa sih gitu, mungkin Bisa diusir enggak, Gung? bisa sih diusir. Dengan cara Biasanya kalau saya sendiri sih pakai kuntilanak loh, kuntilanak. pakai air laut sih biasanya. Air laut. Hmm. Itu kita siram Enggak ke mukanya lah, dia. kayak gitu kan, kayak disipratan Oh, jembatan dikit-dikit oh, disiram. gitu ya. Aku Enggak ada disiram. Oh, gitu. Jauh Bukan, lagi. Nah, serius. Enggak, bener-bener pakai air lautnya. Enggak ada sesajen apa kayak Enggak perlu pakai apa. Memang kayak gimana ya, mereka kebanyakan sih takut sama air laut sih. Ntar balik lagi gimana, Gung? Kita siram lagi? Nggak mungkin lah balik lagi, mungkin udah takut ya. Misalnya kalau kayak rumah-rumah kayak gitu karena kondisi lingkungannya sih mungkin Apa kayak kotor apa jarang ditempatin? gimana ya, tergantung dari yang nempatin sih, mungkin SDM-nya tuh kayak gimana sih yang saya tinggal sana, dia sering sembahyang atau enggak, misalnya kayak gitu sih yang bikin ini. Kalau dia nggak pernah sembahyang kan otomatis rumahnya kayak nggak ada yang lindungin, jadi yang kayak gitu gampang masuk Berarti itu. umpamanya, Gung ya. Hmm. Kalau aku beli rumah baru, habis itu aku baru tempatin beberapa hari, aku ngerasa aneh aja di rumahnya Ya. ini, dan aku tiba-tiba diliatin sama umpamanya kayak kuntilanak, dia lewat. Itu kita harus pakai cara apa atau buat acara apa, Bu? Upacara apa maksudnya? Kalau kita di Bali kan biasanya kan kayak mecaru gitu. Mecaru. Mecaru kan rumahnya tuh karena baru. Kita pindahin dia apa kita usir dia, Bu? Kalau mecaru tuh istilahnya kita ngasih apa ya, kayak kita ngasih sesajen ke dia, terus untuk dia biar bisa pergi. Jadi nanti pas kita kan ya cara mecaru terakhir kan ada nanti naruh banten tuh kan di jalan gitu. Jadi nanti iya. dia bakal ngikutin Banten. bantennya itu, sesajennya itu gitu loh. Habis itu pergi dia. Dia pergi dia. nggak Masih apa-apa. aman dah. Aman. Gitu, guys. Gitu. Katanya, guys, kalau kalian mau beli rumah baru, jangan asal main apa ya? Beli. Bukan main beli aja. Ya beli. Kalau punya uang beli. Nah, jangan asal main langsung pakai aja. Kita harus kalau di Bali kan dibersihin kayak dulu sini, ya. prosesinya Ya kalau bersih. di agama lain ya kan mungkin bisa masing-masing. dijelasin di kolom komentar ya. Oke, kalau gitu, Gung, Hmm. terima kasih udah penjelasannya hari ini. Hmm. Dan saya cukup tahu lah Ya. tentang kuntilanak itu ya. Oke. Oke teman-teman, karena acara Mirror sudah di penghujung, Hmm. sebelum kita tutup acara Mirror ini, bisa Agung kata-kata terakhir untuk teman-teman di rumah. Kalau dari saya sih gimana ya, mungkin pas nyampe informasi kalau ada yang salah, kan itu karena dari pengalaman saya, mungkin kalau ada yang salah atau gimana bisa dikoreksi nanti di kolom komentar. Terus juga kayak hantu itu gimana ya, mereka tuh ada tapi kita tidak memaksakan kalian untuk percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Thank you, Gung, sudah datang di acara Mirror hari ini. Thank you teman-teman yang sudah nonton di acara Mirror kali ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tunggu video-video yang selanjutnya. Dan say goodbye. Dadah.